Pemirsa, sebuah truk yang mengangkut pupuk terguling menimpa sebuah rumah dan menewaskan satu orang di Jalan Greges Barat, Surabaya. Proses pengangkatan truk tersebut berlangsung sulit. Beginilah suasana evakuasi dam truk terguling dengan forklift yang berlangsung sulit karena truk berada di bawah bahu jalan, tepatnya di halaman rumah warga. Truk pengangkut pupuk ini terguling setelah sopir tak mampu menguasai kemudi di tanjakan. Saat ada truk lain yang melintas dari arah berlawanan, truk kemudian terguling dan menimpa sebuah rumah di Jalan Greges Barat, Surabaya. Akibat kecelakaan ini, satu orang meninggal dunia atas nama Nurwulan Destiana, 37 tahun. Korban saat itu tengah berada di dalam rumah. Terperosok dan terguling menimpa rumah. Untuk penghuni rumah waktu itu sedang tidur dan meninggal dunia. Sopirnya Pak, sampai saat ini? Sopirnya gimana Pak? Sopir diamankan di garasi. Oke. Di garasi. Sementara itu korban luka berat lainnya, yakni sang suami bernama Rudi dan anaknya yang berusia 5 tahun dirawat di rumah sakit. Dari Surabaya, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Kebakaran rumah terjadi di wilayah Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat. Sebanyak 76 kepala keluarga yang terdiri dari 200 jiwa terpaksa mengungsi. Pasca kebakaran melanda wilayah pemukiman Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendirikan tenda pengungsian di halaman Sekolah Dasar 0106 Duri Utara. Tenda pengungsian ini menampung warga yang terdampak kebakaran yang melahap puluhan rumah. Selain tenda pengungsian, petugas juga menyiapkan selimut, makanan, serta dapur umum. Dalam hal ini BPBD, Dinas Sosial dan instansi terkait telah menyiapkan kebutuhan-kebutuhan bagi penyintas korban kebakaran di Duri Selatan. Di antaranya untuk sementara para korban sudah ditampung di kelas-kelas yang ada di SD 02 sampai 06 ini. Namun untuk agar tidak mengganggu proses belajar mengajar, kami juga menyiapkan tenda-tenda. Di samping itu menyiapkan kebutuhan-kebutuhan lain. Ketua RT 07 yang juga menjadi korban kebakaran berharap adanya bantuan selimut serta pakaian untuk para pengungsi. Warga juga mengungsi di kantor Kelurahan Duri Utara serta halaman Stasiun Duri. Di saya 33 rumah. Di RT 7 RW 7. Di RT Ibu sendiri? RT saya sendiri. Tadi sempat menyelamatkan apa aja Bu, barang-barang yang bisa dibawa Bu? Cuman surat-surat doang, tapi surat juga nggak semua ke bawah. Kalau untuk keluarga Bu, semuanya sudah dapat aman semua atau gimana Bu? Alhamdulillah anak, adik saya semua, ibu saya ke bawah. Dalam peristiwa kebakaran ini, sebanyak 10 unit mobil pemadam kebakaran yang diisi 50 personel diterjunkan ke lokasi untuk padamkan api. 1 orang tewas, 2 luka-luka dan 66 rumah hangus terbakar. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami Ibu Maya, korban kebakaran di Tambora. Selamat sore Ibu Maya. Selamat sore Pak. Ibu Maya, pertama kami ingin ucapkan ikut prihatin Bu atas kejadian yang menimpa rumah Ibu dan juga warga lainnya. Bu, pertama saya ingin bertanya Bu, bisa diceritakan bagaimana kejadiannya ketika itu Bu? Ibu sedang apa dengan keluarga? Kejadiannya itu pas pukul 6 sore Pak, pas azan maghrib. Pas kebetulan kita mau pada mandi ya Pak. Kita pas mau mandi itu mendengar ada suara kebakaran. Dan kita beberes, maksudnya keluar ngelihat kebakaran itu. Nah ternyata kebakaran itu tidak seperti yang udah-udah Pak. Kalau yang udah-udah itu kan kebakarannya kita masih bisa tanganin. Kalau ini kebakarannya udah sangat membesar. Jadi kondisi kita pun dengan melihat kebakaran api itu udah gede banget. Jadinya kita hanya bisa menyelamatkan diri kita saja Pak dengan surat yang seadanya. Artinya ketika Ibu tahu dan melihat api itu jaraknya sudah dekat dengan rumah Ibu ya Pak?
Sudah dekat banget Pak, kurang lebih itu kurang lebih 10 meteran Pak. 10 meter. Kemudian yang Ibu lakukan ketika itu langsung menyelamatkan diri, dan di mana posisi keluarga Ibu pada saat itu? Semuanya ada di dalam rumah? Semuanya lagi itu posisi ada di dalam rumah semua Pak. Pas ngedengar kebakaran, saya panggil semua keluarga saya untuk keluar, lalu saya ungsikan semua di pos yang dekat Alfamart depan Pak. Apa saja Bu pada saat itu yang berhasil Ibu raih dengan tangan Ibu? Pertama anak saya Pak yang usia 5 tahun itu yang saya bawa, saya gendong, sama surat-surat aja Pak itu yang bisa saya bawa. Hanya itu saja Bu, barang-barang yang lain tidak sempat dibawa Bu ya? Tidak sempat dibawa Pak barang-barang yang lain. Oke, kemudian saat ini Ibu mengungsi di mana Bu? Sekarang saya beserta warga saya, sekarang saya mengungsi di sekolahan SDN Duri Pak. Ada berapa di sana warga yang mengungsi Bu? Di sini terkumpul 2 RW, 7 RT Pak. 2 RW, 7 RT. Oke, Bu bisa diceritakan barangkali Iya. apa kebutuhan yang sudah Ibu terima, kemudian bantuan apa saja yang dibutuhkan oleh para pengungsi di sana yang belum mungkin didistribusikan oleh pemerintah? Untuk sementara ini yang saya dan warga saya terima itu adalah bantal beserta selimutnya Pak. Yang untuk sekarang kita butuhkan bersama warga saya itu karena menjelang kita udah mau masuk sekolah ya Pak. Jadi anak-anak itu perlu kayak peralatan sekolah, seragam sekolah, kayak sepatu begitu loh Pak. Ya sementara sih yang tuh kayak di sini juga kan ada balita, kita memerlukan kayak pampers, susu dan yang lainnya Pak. Oke, kalau untuk kondisi balita dan mungkin ada orang tua di sana seperti ini, apakah sudah terakomodasi dengan baik di posko pengungsian, Bu? Kalau untuk lansia kayaknya sih udah mencukupi ya Pak. Tapi kalau untuk balita kayaknya masih kurang Pak. Untuk pampersnya belum ada. Kalau biskuit sih sudah nerima, susu belum ada gitu loh Pak. Tapi sih untuk anak-anak sekolah karena sekolah udah mendekati juga, ini untuk pakaiannya rata-rata karena tidak membawa apa-apa, jadi untuk seragam sekolah belum ada loh Pak. Oke, artinya yang paling dibutuhkan di sana seragam sekolah, Bu ya? Iya, peralatan sekolah itu yang sangat dibutuhkan sekarang ini Pak. Oke, Ibu mengungsi di sana dengan siapa aja, Bu, anggota keluarga Ibu? Sama ibu, suami, anak dan adik saya Pak. Oke, terakhir Bu, harapan yang Ibu inginkan bersama dengan warga di sana terhadap pemerintah seperti apa? Ya, yang saya inginkan beserta warga saya, mudah-mudahan kita di sini secepatnya mendapatkan bantuan ya Pak, beserta kayak seragam untuk keperluan anak-anak sekolah dan pangan-pangan yang lainnya Pak. Oke, baik. Semoga harapan Ibu dan warga juga didengar oleh pihak terkait dan semoga masalah ini juga segera selesai. Ibu bisa mendapatkan solusi yang terbaik ya pasca kebakaran. Terima kasih Ibu Maya sudah meluangkan waktu bersama kami di iNews Sore. Selamat sore. Pemirsa, akses warga di 2 desa pasca banjir lahar dingin yang terjadi di Lumajang, Jawa Timur masih terputus. Pemprov Jawa Timur berjanji jembatan akan kembali dibangun dengan target pengerjaan selama 2 bulan. Saat ini jembatan Pencut yang berada di Desa Klopo Sawit, Lumajang, Jawa Timur masih putus. Kondisi jembatan putus total, bahkan puing-puing badan jembatan hilang tak tersisa dihantam dahsyatnya banjir lahar dingin yang terjadi Jumat lalu. Akibat putusnya jembatan ini, akses yang menghubungkan Desa Klopo Sawit dan Desa Tumpeng putus total. Warga juga harus berputar sejauh 7 km untuk beraktivitas. Dalam tinjauannya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berjanji jembatan akan dibangun kembali dan akan selesai dalam waktu 2 bulan. Ini untuk jembatan Klopo Sawit, ini tugasnya Pemprov. Insya Allah kawan-kawan doakan lancar, 2 bulan insya Allah selesai. Selain meninjau jembatan yang putus, Khofifah dan rombongan juga melihat kondisi warga dan memberikan bantuan kepada warga terdampak.
Selain memutus jembatan, banjir lahar dingin Gunung Semeru juga merusak sedikitnya 7 hektar lahan pertanian yang sudah mulai memasuki masa panen. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait penanganan pasca banjir bandang lahar dingin, sudah bergabung bersama kami Mahmudi, Kepala Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro. Selamat sore Pak Mahmudi. Selamat sore Mas. Pak Mahmudi, hingga kini seperti apa Pak kondisi warga Bapak? Kalau kondisi warga untuk saat ini, untuk sebagian ibu-ibu dan anak-anak itu masih ada di pengungsian. Tapi kalau bapak-bapaknya sudah bisa kembali siang hari, kalau malam masih khawatir ada susulan erupsi atau lahar dingin. Makanya kalau malam ada yang kembali, ada juga yang tidak. Ada berapa posko pengungsian Pak yang didirikan? Kalau yang didirikan secara manual sama masyarakat itu ada 4. Yang 1, yang lainnya itu ada di balai desa sebelah. Ada 4 Pak ya. Kalau untuk yang dibutuhkan oleh warga saat ini di posko pengungsian seperti apa Pak? Kalau di posko pengungsian saya kira dari BPBD sudah menangani semuanya. Kalau terkait kekurangan ya masih ada kekurangan karena ini kan tanggap bencana. Cuma yang di masyarakat sendiri, di desa Jugosari sendiri, di daerah yang terkena bencana, ini terutama air bersih kita yang memang sumber air bersihnya itu tertutup oleh material yang sudah ada kemarin, akhirnya mati semua untuk air bersihnya itu. Oke, Pak, kalau untuk jembatan sendiri tadi kalau tidak salah Gubernur Jawa Timur juga sudah melakukan peninjauan di sana Pak ya. Kemudian juga akan berjanji membangun jembatan itu. Sebenarnya jembatan ini seberapa vital Pak keberadaan jembatan ini khususnya bagi warga setempat Pak? Jembatan itu khususnya yang di Jugosari itu kan ada 2 yang jebol itu. Satu jembatan gantung yang masih dibangun kurang lebih 1 tahun, itu umum masih baru 1 tahun, itu jebol, itu putus jembatan gantungnya. Yang satunya lagi itu masih sekitar 4 bulan atau tidak sampai 6 bulan itu dibangun untuk penyambungan kembali, pengecoran kembali, seperti jalan ground seal atau jalan rapat itu loh, jalan beton itu yang di atas sungai itu sekarang juga putus kembali. Akhirnya ada 1 dusun yang terisolir untuk saat ini. Oke, ini relatif baru Pak ya, 1 tahun dan 4 bulan sampai 6 bulan. Nah kemudian ketika jembatan ini putus Pak, lewat mana warga melakukan mobilitas aktivitasnya Pak? Kalau untuk masyarakat yang di jembatan gantung itu sementara yang bisa melintas itu hanya siang hari, itu pun hanya bapak-bapaknya saja. Kalau ibunya nggak bisa, karena kalau bapaknya masih bisa semacam membuat tangga penyambung, yaitu semacam tangga penyambung nanti bisa disambungkan ke jembatan yang sudah putus, tapi masih bisa untuk bapak-bapaknya. Tetapi kalau yang jembatan yang di Sumber Langsep ini yang sudah putus total, jadi pengecoran atau penyambungan waktu lalu itu masih utuh, cuman yang sebelahnya, yang 2 lubang ini yang memang sudah hancur, tidak bisa digunakan lagi. Oke, meskipun bisa membuat semacam tangga sementara begitulah ya, ini kan tapi masih rawan Pak. Kemudian koordinasi seperti apa yang dilakukan oleh Bapak sendiri sebagai Kepala Desa Jugosari dengan pemerintah terkait Pak untuk menemukan paling tidak solusi jangka pendek lah agar masyarakat bisa kembali beraktivitas? Ya, untuk saat ini, Mas, untuk di jembatan gantung sendiri, kita tadi sudah bicara sama, alhamdulillah, Bu Gubernur tadi juga datang bersama Forkopimda, Kabupaten Lumajang juga datang. Untuk sementara memang darurat, bagaimana caranya pemerintah desa bisa bersatu sama masyarakat untuk bagaimana jembatan ini walaupun dalam kondisinya sudah putus, ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya bapak-bapaknya. Terkait yang satunya, yang di jembatan Sumber Langsep ini, pada saat ini juga kita masih mengerjakan membuat jalan, bagaimana jalan ini masyarakat tidak
terisolir kembali, walaupun masih nanti mungkin nyebrang sungai, Mas. Oke, itu swadaya Pak ya, dilakukan bersama-sama dengan warga di sana? Swadaya sekaligus ada bantuan dari pemerintah, yaitu PUPR, Pak, provinsi. Oke, baik. Terima kasih Pak Mahmudi sudah meluangkan waktu bersama kami di iNews Sore, Pak. Selamat sore, sehat selalu, Pak. Pemirsa, seorang pria menjadi korban ledakan septic tank setelah membakar rokok saat buang air besar di kamar kos. iNews Sore segera kembali. Kenapa bisa runtuh ini?